3, 2, 1, 0, open the door. Selamat datang di channel Bang Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tak ada kata yang patut diucapkan oleh seorang putra melainkan puja untuk Tuhan Yang Maha Esa, dan tak ada puisi yang indah dilantunkan oleh seorang putri melainkan puji untuk Tuhan Yang Maha Suci. Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berupa nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan dialog kepemudaan pada malam hari ini. Salawat serta salam kiranya tercurahkan kepada para keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para kerabat Nabi, dan yang paling utama kepada Nabi Allah Muhammad SAW, sang revolusioner sejati yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan saat ini, insya Allah. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Regita, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan kita pada malam hari ini, di mana terdapat beberapa poin utama. Yang pertama, pemaparan materi oleh narasumber, dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan selanjutnya kesimpulan dan penutup. Perlu saya ingatkan bahwa kegiatan ini bersinggungan langsung dengan refleksi perjuangan pemuda di masa lalu untuk bagaimana kita jadikan referensi untuk bisa kita praktekkan sebagai pemuda masa kini. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sampai pada 28 Oktober 2022, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kolaka mengangkat tema Bersama Membangun Bangsa, Langkah Pemuda dalam Menghadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023. Sedikit pengantar dari saya mengenai resesi ekonomi. Resesi seringkali diartikan penurunan signifikan aktivitas ekonomi yang menyebar di seluruh sektor ekonomi dalam suatu negara, di mana kondisi perekonomian sangat memburuk atau menurun, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran dan juga berakibat fatal pada negara karena di mana pendapatan negara yang diambil dari pajak dan non-pajak itu sangat rendah, karena dilihat dari minimnya atau menurunnya penghasilan. Nah, hal ini memicu rendahnya PPN atau pajak pertambahan nilai kas negara. Seperti juga yang disampaikan oleh Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF, Kristalina Georgiev, di mana ia mengatakan pada tahun 2023 kondisi ekonomi sangat gelap, mengingat kita menghadapi resiko resesi dan ketidakstabilan pasar keuangan. Bahkan IMF juga menegaskan prospek ekonomi akan gelap gulita. Nah, mengingat adanya guncangan yang disebabkan seperti adanya pandemi COVID-19 dan adanya perang antara Rusia dan Ukraina, dan juga adanya bencana iklim di semua benua. Untuk lebih spesifiknya, saya akan menyinggung dari segi Indonesianya. Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga ikut memprediksi bahwa ekonomi pada tahun 2023 akan lebih sulit dibanding tahun ini. Nah, di mana hasil prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi yang beliau dapatkan saat bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para pemimpin lembaga internasional, dan para kepala negara atau G7, di mana Jokowi mengutip penjelasan Sekjen PBB dan IMF bahwa akan ada 66 negara yang akan memburuk ekonominya yaitu di tahun 2023. Nah, hal ini merupakan tantangan bagi kita pemuda. Bagaimana bisa kita berperan dalam menghadapi resesi ekonomi 2023. Atau bahkan kita bisa menjadi solusi. Nah, kemudian pertanyaan, langkah apa yang kita lakukan? Apa yang mesti kita lakukan sebagai pemuda? Nah, maka dari itu, untuk lebih jelasnya, saya akan persilakan kepada narasumber pertama kita, Bang Dwi selaku ketua. Jadi narasumber pertama kita ada dari Kanda Anis Pama Esa selaku praktisi pasar modal. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, moderator tadi telah menyinggung tentang sedikit hal tentang resesi. Jadi, saya tinggal menambahkan bahwa eh, sebelum terjadinya resesi itu ada tanda-tandanya, gitu ya. Ibaratnya juga seperti hujan. Kalau hujan mau turun itu mesti ada mendung-mendung dulu ya. Nah, oleh karena itu eh, memang kita harus selalu waspada terhadap eh, adanya peringatan ya, penyampaian dari Menteri Keuangan bahkan juga telah disinggung oleh Bapak Presiden bahwa tahun 2023 itu akan terjadi semacam resesi. Nah, sebelum terjadi resesi ada semacam pendahuluan ya, dan pendahuluannya itu ditandai dengan adanya krisis. Jadi sebelum resesi yang formulanya adalah krisis. Krisis yang melanda dunia sekarang ini ada dua hal, yaitu krisis energi dan krisis pangan. Nah, ini dulu yang menjadi trigger penggerak. Kemudian akan mengarah kepada resesi. Nah, ketika terjadi kelangkaan pasokan energi dan makanan, maka ini akan mendorong naiknya harga komoditi tersebut. Nah, kita lihat sekarang ini semenjak eh, beberapa bulan terakhir ini harga energi seperti batu bara itu mengalami kenaikan yang drastis. Tadinya misalnya harganya $80 per metrik ton, sekarang sudah 400 US dollar per metrik ton. Jadi mengalami kenaikan gitu ya. Nah, inilah yang menjadi problem karena eh, Rusia sebagai salah satu pemasok energi di Eropa eh, mengalami semacam pemboikotan. Jadi dia diboikot. Jadi Rusia tidak bisa memasok energi ke Eropa, ya, bukan karena Rusia yang tidak mau jual. Rusia mau jual, tapi pemimpin-pemimpin di Eropa itu ditakuti oleh Amerika supaya tidak membeli eh, energi dari Rusia. Ya, jadi itu yang jadi masalah. Nah, energi tersedia, tetapi mereka ya tidak mau membelinya karena adanya tekanan politik. Nah, oleh karena itu, jika resesi ini terus berlangsung, ada lagi yang lebih mengerikan, yaitu disebut dengan depresi. Jadi dari krisis, kemudian kita masuk namanya fase resesi, kemudian eh, terjadi namanya depresi. Jadi ini depresi ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Nah, sebelum lanjut, saya ingin kembali ke filosofi awalnya dulu, supaya bagaimana adik-adik sekalian, teman-teman sekalian ini memiliki semacam suatu sikap sendiri dalam menyikapi isu tersebut. Bahwa pada dasarnya ekonomi itu ditopang oleh tiga hal. Yang pertama, manusia itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam. Jadi kalau sudah ada manusia, ada sumber daya alam yang bisa diolah, itu sudah jadi uang. Nah, yang ketiga yang menopang perekonomian itu adalah modal. Ya, jadi terkait dari pertanyaan dari pengantar yang disampaikan oleh moderator bahwa apa yang harus dipersiapkan dalam menghadapi resesi tersebut. Oleh karena itu, saya memberikan
tipsnya bahwa ekonomi itu diputar bagaimanapun selama Anda menguasai 3 hal ini, ada manusia, ada sumber daya alam, ada modal, maka kita bisa istilahnya terbebas ya. Artinya kalaupun ada efek dari resesi itu, kita bisa pulih lebih cepat karena adanya sesuatu yang bisa kita produksi ya. Nah, resesi itu sendiri disebabkan ya disebabkan oleh dua hal sebenarnya. Ada resesi yang disebabkan karena iklim sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Qur'an ya. Kisah Nabi Yusuf misalnya terjadi kekeringan sehingga terjadi kelangkaan bahan pangan ya. Sehingga itu juga yang menjadi sarana sehingga dia bertemu kembali dengan saudaranya. Nah, itu resesi juga itu di zaman zaman dulu itu resesi karena iklim. Ada juga resesi karena malpraktek. Karena sebuah rekayasa ekonomi ya yang mengalami malpraktek. Yang seperti yang akan kita hadapi nanti ini bukan resesi kita ini bukan karena iklim, tapi karena adanya permainan politik tingkat tinggi, adanya peperangan yang saling memblokade energi dan makanan itu. Kita ketahui Rusia penghasil energi, Ukraina penghasil bahan makanan. Jadi kalau dua item ini terhenti distribusinya, menyebabkan sektor-sektor lain terganggu. Karena energi ini adalah sumber penggerak semua sektor. Ya, kalau listrik tidak menyala, kira-kira gelap kita juga sini ya. Iya, seperti itu. Jadi, apapun yang akan dikerjakan menggunakan tenaga mesin dan sebagainya membutuhkan energi. Nah, bagaimana dengan kondisi Indonesia sendiri? Alhamdulillah, Indonesia ini melimpah energi. Ya, melimpah energi. Kita memiliki cadangan batu bara yang luar biasa, sehingga masalah eh, energi ini tidak perlu menjadi kekhawatiran kita. Tapi bukan berarti kita harus bersantai-santai aja, berlengah-lengah aja. Tidak, tetap kita harus waspada. Dari segi makanan, persediaan bahan makanan, alhamdulillah Indonesia juga itu termasuk tergolong aman. Ya. Terus apa yang kita takutkan adalah modal. Modal yang kita khawatirkan. Jadi resesi di Indonesia ini ya yang paling kita khawatirkan itu mengenai modal. Saya sendiri beraktivitas di pasar modal ya, sehari-harinya di pasar modal. Hampir 50% modal yang berputar di bursa efek Indonesia itu, 50% itu adalah modal asing. Jadi bayangkan ketika terjadi resesi global, para investor-investor asing ini menarik uangnya dari pasar modal, maka itu akan merusak, seketika bisa merusak struktur pasar modal ya. Harga-harga saham itu pada ambruk, jatuh ketika mereka rame-rame menarik modalnya gitu. Jadi saya katakan kembali bahwa faktor ketiga ekonomi itu yang sebagai penunjang tadi itu modal. Indonesia aman dari segi sumber daya manusia itu Indonesia ya salah satu negara yang akan memiliki bonus demografi ya. Anak-anak muda yang banyak gitu ya, siap kerja. Nah, itu yang pertama yang perlu kita khawatirkan adalah eh, ditariknya modal asing dari Indonesia. Jadi dengan kehadiran investor-investor asing ya di Indonesia, khususnya di bidang pertambangan, teman-teman tidak usah terlalu resah dengan kehadiran investasi China, investasi misalnya Vale, apa dan sebagainya. Tidak usah terlalu dikhawatirkan karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Minerba bahwa setelah beberapa tahun mereka mendirikan pabriknya, beroperasi, mereka harus melepas sahamnya 51% kepada masyarakat Indonesia. Jadi aset-aset yang mereka bangun saat ini itu akan kembali menjadi aset bangsa Indonesia, aset masyarakat. Masyarakat bisa membelinya. Nah,
Sebagai contoh ya, misalnya PT Vale misalnya saat ini. PT Vale itu sudah dimiliki 20% oleh pemerintah Indonesia melalui Inalum sebagai holding BUMN di bidang pertambangan. Jadi Inalum sudah memegang saham Vale itu 20%. Kalau Freeport kan sudah 51%, Inalum pegang gitu ya. Nah, oleh karena itu karena masih 20%, maka Vale itu belum dinyatakan sebagai BUMN gitu ya, karena masih minoritas ya, belum menjadi mayoritas. Nah, oleh karena itu dengan terbukanya lapangan-lapangan kerja itu adalah salah satu ketahanan menghadapi resesi. Jadi itu yang sangat kita khawatirkan itu modal keluar, modal ditarik. Nah, faktor kedua itu adalah minimnya soft skill dan skill alumni-alumni perguruan tinggi. Jadi untuk adik-adik dan teman-teman di HMI sangat diharapkan sebelum keluar dari kampus itu dunia sekarang ini mengharapkan namanya keterampilan-keterampilan yang harus disertifikasi ulang. Jadi ketika Anda akan dinyatakan sebagai ahli, ahli A, ahli B, ahli C, itu ada lembaga yang mensertifikasi tersebut dan kita harus mengikuti ujian kompetensi. Nah, ketika Anda memiliki itu, maka disebut sebagai orang yang kompeten dan bisa bermanfaat keahliannya dan tenaganya di dunia industri. Ijazah aja tidak cukup. Kalau kita hanya sekedar lulusan perguruan tinggi tidak disertai dengan sertifikat-sertifikat kompetensi itu berapa banyak kita harus bersaing dengan yang dianggap tidak kompeten karena perguruan tinggi hari ini saya minta maaf harus menyetarakan ulang ya karena alumni perguruan tinggi itu istilahnya tenaga siap latih. Jadi teman-teman ini sudah dibekali pengetahuan-pengetahuan teoritis sehingga harus dipoles lagi ketika ingin diluncurkan ke dunia kerja. Jadi terkait resesi, kalau teman-teman menguasai namanya sumber-sumber produksi, amanlah itu. Jadi dari sekarang bersiap, jika teman-teman tidak siap menguji kompetensi, teman-teman bisa membuka namanya lahan pertanian yang profesional ya, skalanya yang lebih luas ya. Misalnya teman-teman membuka pertanian jagung ya, pertanian beras dengan luas yang istilahnya yang signifikan ya. Tanam jagung tapi kalian ekspor itu kan luar biasa. Kalian misalnya pelihara ayam tapi diekspor ke Singapura itu luar biasa. Karena belakangan ini Singapura menghentikan suplai ayam itu dari Malaysia. Jadi sekarang ini Indonesia yang mensuplai Singapura itu ayam. Jadi semua ayam di Singapura itu yang dikonsumsi setiap hari itu sekarang suplainya sudah dari Indonesia. Nah, problem kita di Indonesia hari ini adalah kita menguasai atau kita merajai beberapa komoditi. Kita adalah produsen terbesarnya. Tapi yang menjadi problem kita karena kita tidak mengendalikan pasarnya. Itu yang menjadi masalah. Misalnya kita dikenal sebagai produsen CPO terbesar di dunia. Tetapi pasarnya ada di Malaysia. Ketika ditanyakan berapa harganya per ton itu bahasanya ringgit. Berapa ringgit per metrik ton. Ya, bukan berapa rupiah tapi berapa ringgit. Tapi sumber produsen terbesarnya adalah Indonesia. Tapi ketika mau dijual, itu bahasanya pakai ringgit. Nah, demikian juga dengan mineral seperti nikel. Ya, semua kursnya mengacu kepada mata uang asing. Sehingga ketika terdapat gangguan nilai tukar dan moneter, maka kita terimbas. Jadi resesi ini cepat atau lambat, karena saya sudah mulai melihat ada tanda-tandanya memang, bahwa pada bulan ini ya, kemarin, bulan Oktober, memang terjadi kenaikan suku bunga. Ya, terjadi kenaikan suku bunga. Jadi, Bank Indonesia menaikkan suku bunga itu ada penyebab. Penyebabnya adalah karena terjadi inflasi.
Ya, jadi terjadi inflasi. Nah, inflasi ini disebabkan karena terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat. Terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat tidak seimbang dengan produksi barang dan jasa. Uang banyak, tapi produksi barang kurang. Ya, jadi terjadi ketidakseimbangan. Nah, dampaknya apa? Itu akan memicu harga-harga barang naik. Ketika harga-harga barang naik, ada sebagian besar masyarakat yang tidak bertambah penghasilannya. Misalnya PNS, itu kan susah naik gajinya, PNS lama naik gajinya. Ya. Tidak serta-merta ketika harga barang naik, gaji mereka juga ikut naik. Ya, buruh, ya, buruh bangunan, ya, buruh pabrik, itu kan tidak serta-merta mengalami kenaikan UMR ketika harga barang naik. Artinya apa? Ketika terjadi kenaikan harga barang, maka daya beli melemah. Daya beli melemah. Daya beli melemah ini bisa menciptakan angka kemiskinan baru. Nah, untuk mempersempit gap tersebut, maka ada disebut dengan kebijakan moneter, mengkarantina itu uang. Jadi uang yang beredar terlalu banyak itu yang tidak seimbang dengan produksi dikarantina. Dikarantina di bank dengan cara menaikkan suku bunga supaya masyarakat itu mengerem belanjanya, simpan di bank. Mumpung suku bunga lagi naik, simpan di bank. Jadi menunda atau mengerem uang yang beredar tersebut supaya harga barang tidak ikut naik. Kalau naik terus inflasi terus, maka semakin banyak orang yang tidak bisa ikut berpartisipasi dalam membeli barang-barang tersebut. Ya, karena beredar uang yang banyak itu kan motornya. Karena kenaikan komoditi, beberapa item aja komoditi yang naik. Batu bara, mineral, nikel. Jadi uang beredar karena segelintir orang yang membuatnya beredar banyak. Gitu ya. Tapi yang banyak yang di bawah ini tidak. Jadi itu akan memperbesar namanya kesenjangan antara yang kaya dengan miskin. Yang kaya santai aja bisa membeli apa saja, mendorong harga-harga naik. Tapi yang miskin, yang di bawah yang tidak mengalami kenaikan pendapatan, itu akan tersiksa. Oleh karena itu, ketidakseimbangan ini diatur dalam sebuah kebijakan moneter dengan disebut dengan kenaikan suku bunga. Nah, baru-baru ini dinaikkan lagi suku bunga. Padahal beberapa bulan yang lalu suku bunga masih 3,5%. Sekarang sudah 2 kali dinaikkan. Nah, sekarang sudah sekitar 4,25% gitu ya. Suku bunga. Itu suku bunga acuan. Suku bunga acuan ya. Nah, demikian pengantar singkat dari saya tentang seperti apa resesi yang akan kita hadapi. Nanti kita melanjutkan diskusi tanya jawab ya, sekiranya ada yang belum jelas setelah kita mendengarkan pemaparan Ketua MDK kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung saja kita melangkah kepada narasumber yang kedua, yaitu Bang Dwi selaku Ketua Majelis Daerah kami Kabupaten Kolaka. Dengannya kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dari sekalian saya banggakan. Malam ini tentu sangat membahagiakan kita semua berada di tempat ini, tentu dengan satu tujuan yang sebenarnya tujuan ini dari dulu 28 tahun, 94 tahun yang lalu ya. Sumpah Pemuda itu sudah digaungkan dan semangatnya selalu ada. Dan eh, problematikanya juga berubah-ubah sesuai dengan kondisi zaman. Nah, kalau dulu itu orang mengatakan begini di era 50-an, tidak ada yang lebih penting selain administrasi. Sekarang itu tidak ada yang lebih penting lain selain informasi. Karena kemajuan teknologi informasi dan teknologi di bidang lain, sehingga kita ini kemudian terkoneksi secara global. Saya beri ilustrasi, apabila seekor merpati terbang di kutub utara, maka itu bisa menyebabkan perubahan kondisi cuaca yang ada di kutub selatan. Jadi seperti itulah sebenarnya kita terkoneksi. Nah, karena kita terkoneksi dalam satu ruangan,
terjadilah persaingan yang kemudian sangat cepat. Persaingan sangat cepat. Dan tentu antisipatif. Kalau dulu contoh sekarang. Kalau dulu kita mengirim uang dulu kita harus pakai wesel. Harus tunggu dulu besok ke kantor lurah dulu. Begitu lambatnya ekonomi itu. Ya, sekarang hari ini kita bisa bertransaksi bahkan puluhan miliar bisa. Hanya dengan duduk dan tidak meninggalkan tempat. Jadi begitu besar signifikansi itu. Nah, inilah sebenarnya yang harusnya menjadi dasar berpikir anak-anak muda ini. Apa yang harus mereka lakukan untuk bangsa ini ketika dia mengelola bangsa ini? Kalian kan disiapkan untuk mengelola bangsa. Kami ini kan saya sudah pensiun. Terus siapa yang ganti? Nah, kalau kalian tidak isi dengan hal-hal yang kalian sekarang kami sampaikan bahwa terkoneksi dengan cepat dan tentunya apa kompetisi juga semakin sengit dan hampir tidak berkedip. Nah, kalau tanya apa yang dilakukan oleh pemuda, isi dirimu itu sebenarnya, isi dirimu. Karena ada saatnya kalian akan bertarung. Nah, tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi dari Bang Anies, calon presiden kita. Sorry. Bang Anies Mama. Santai sedikit, karena saya memang kalau kadang-kadang memberi ilustrasi begini agak tegang. Teman-teman agak diam, kemudian karena dia rasa dirinya. Dia rasa dirinya. Nah, jadi eh, tadi mal praktek, mal mishandling dari terkait dengan ekonomi. Ada beberapa hal yang sebenarnya ada di depan mata kalian. Ada di depan mata. Tapi intinya bahwa kalian harus merasakan juga bahwa memang di samping harus melakukan pendampingan kepada kepentingan publik, harus juga jangan lupa isi persiapan untuk menghadapi dan tidak memang harusnya seperti ini. Kenapa saya bangun diskusi ini, rumah diskusi ini dan saya hibahkan untuk kepentingan diskusi di tempat ini? Karena dengan diskusi itu kalian bisa mengisi diri. Ya kan? Betul. Kalau harus tunggu tempat, tunggu apa kan ini serba serba simple. Siang kalian katakan mau diskusi, sore saya sudah siapkan bisa. Seperti itulah bentuk kontribusi saya bagi pembangunan bangsa. Kalian tidak sadari itu. Sepele sih sebenarnya, tapi sepele tapi sangat sedikit yang memikirkannya. Karena apa? Ada juga yang alergi dengan diskusi. Saya kembali ke topik mengenai mungkin saya lebih kepada cenderung kepada tadi Bang Anies yang ada menyampaikan paparannya secara global. Saya coba masuk lebih ke dalam tentang adik-adik pemuda. Kan sudah dikatakan tadi bahwa hanya dengan satu dua masalah terkait ekonomi yang di-setel oleh negara besar, negara maju, kita ini yang menjadi objek sebenarnya, bukan subjek dalam ekonomi global. Kita hanya objek. Mereka yang setel, putar sana, putar sini, kita yang menjadi masalah. Karena apa? Kita tidak pernah membangun bargaining position kita. Padahal kita adalah negara yang ditutup pintu pun seluruh kita hidup. Ditutup pintu. Artinya seluruh perbatasan kita tutup, kita hidup di Indonesia. Kenapa mesti takut sebenarnya? Yang menjadi masalah bahwa saya beri contoh. Kenapa nih lahan tidur banyak? Kenapa ketika mulai resesi kemudian kita berpikir ketahanan pangan dan seterusnya? Harusnya itu dipikirkan sejak sebelum kita merdeka. Masyarakat kita sudah berpikir kalau tanam padi harus tetap ada untuk bibit, untuk ketahanan pangan sampai ada resesi. Jadi orang dulu jauh lebih cerdas daripada sekarang. Atau bisa jadi kita dibodoh-bodohi. Iya, cara berpikir sederhana orang dulu sudah perlihatkan bahwa mereka mengerti tentang resesi. Kita tidak empat terus jual harta, jual tanah air. Coba pikir, coklat itu 21 udah punya varian. Dari coklat jadi ini, jadi ini, jadi ini sampai dengan sampai Silver Queen, kita hanya dapat satu coklatnya. 20 diterima oleh negara lain. Itu tidak bijaksana. Tapi kenapa? Contoh lagi misalnya, daging kenapa mesti harus ekspor? Harus impor dari Australia?
Kita punya tanam, bisa tanam rumput, bisa tanam apa, punya apa generasi yang cerdas untuk kenapa harus impor? Karena ada yang bermain di urusan margin. Margin untuk kepentingan kelompoknya. Karena kalau tidak impor, nggak dapat apa-apa kan? Sehingga dipertahankan kondisi itu. Garam kita impor, beras kita impor. Kan lucu ini. Kita ini hanya dua yang tidak hidup kalau ditanam. Orang sama batu. Iya, terus kenapa harus impor? Ini kan sebenarnya dalam tanda kutip yang mal tadi yang disampaikan oleh Bung Anies. Nah, sebenarnya Indonesia ini tidak perlu takut dengan resesi selama tidak ada mal-mal itu. Tidak perlu takut. Selama kita pikir bahwa lumbung kita penuh dengan beras, takut apa saya pikir? Kan tidak perlu. Nah, inilah sebenarnya kenapa teman-teman melakukan pendampingan pada kepentingan masyarakat itu lebih kepada hal yang sifatnya substansial. Silakan pendampingan. Cek itu APBD. Kita ini masa telur aja kita dari Makassar sih kenapa? Coba gabah kita tanam padi sini, gabah kita kirim ke selatan. Selatan ini cuma contoh ya. Selatan jadikan beras. Dikirim kemari kita beli berasnya. Sudah kalah 1-0 kan? Nah, terus gabahnya apa dedaknya itu hasil apa setelah dipabrikasi ini padi, ada kan dedaknya. Dedaknya pakai ternak ayam, ternak itik. Telurnya kita beli lagi. Kan apa bukan persoalan yang lucu ini? Kemudian kita menjadi tidak ideal atau apa ya? Kita jadi cost production kita jadi besar. Karena apa? Di situ ada lagi cost of transport yang seharusnya telur itu di sini saja tidak perlu harus ada biaya transport yang kemudian menekan petani sebagai produsen karena cost of transport itu dipikul oleh petani. Yang harusnya mereka terima. Nah, kalau marginnya bagus di tingkat petani, pasti coba lihat di Jakarta ya. Sedangkan bahu jalan yang tidak sempat dilewati, mereka tanam jagung. Karena semua ada harganya. Kita di sini sempat jauh mata memandang itu lahan tidur. Kenapa tidak ditanam? Karena tidak ada untungnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita ketahanan pangan, masih istilahnya ketahanan pangan, tinggal dimobilisasi. Dijaga agar petani itu bisa untung. Harus dipastikan mereka untung supaya semangat bertaninya ada. Tanam jagung, estimasi 2.000. Hitung-hitung, oh bisa untung saya ini. Tiba-tiba tengkulak masuk, harga tinggal 1.500. Rugi. Tidak ada masalah bagi mereka. Tapi musim tanam berikut mereka tidak tanam lagi. Nah, disitulah fungsi pemerintah dan kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang ada untuk mempertahankan semangat petani. Tapi selama ini kan petani tidak pernah diperhitungkan. Dibiarkan saja bergejolak. Dia sendiri yang menanam padi, dia pupuk setengah mati cari. Irigasi susah. Tanam. Pasca panen. Dia lagi yang pergi jual. Harusnya sudah ada kelembagaan-kelembagaan ekonomi yang diatur oleh regulator. Pemerintah dalam hal ini. Dia mengatur itu. Kemudian keberpihakan itu harus kepada petani. Bukan kepada petaninya, tapi semangat bertaninya. Kita harus. Kalau tiba-tiba harga turun petani daripada rugi, sudah. Beda, talangi. Bukan memberi uang kepada rakyat, tapi mempertahankan semangat bertaninya. Itu yang selama ini tidak pernah dilakukan. Kesana kemari, aman Pak, aman produksi, aman produksi. Produksi aman bagaimana? Nah, inilah sebenarnya. Petani itu tidak usah diajari berenang. Sebarat ikan, jangan ajari berenang. Ciptakan saja kolamnya yang bersih airnya. Mereka akan berenang. Nggak usah ditanya produksi. Kalau dia tahu marginnya bagus, segala macam cara dia gunakan untuk mendapatkan produksi yang bagus. Tidak perlu ditanya, Pak. Tapi karena selama ini mereka terdesak. Kebutuhan itu ternyata tidak cukup. Akhirnya apa? Petani itu nelayan juga. Nelayan itu petani juga. Karena dua-duanya tidak cukup. Nah, adik-adik sebagai pemuda harus melihat ini. Meskipun mungkin tidak terlibat secara praktis langsung ke urusan ekonomi, tetapi harus membaca ini ke arah mana ini. Sehingga pendampingan-pendampingan itu harus. Nah, yang
fundamental ini yang harus kalian bergerak, bukan di urusan-urusan yang terlalu politis, apa kepentingan-kepentingan kelompok itu lepas. Harus pendampingan mutlak kepada masyarakat karena ada saatnya kalian akan menjadi pemegang itu. Nah, saya pikir pemuda di Kolaka ini cukup energik, cukup punya ini kemauan yang cukup. Cuman itu tadi belum terkoneksi, belum belum fokus pada kepentingan apa yang harus mereka hadapi. Seandainya ini bisa ada film yang kalian akan hadapi besok, kalian kan akan pasti lebih aware. Ini yang saya akan hadapi. Itulah pentingnya tempat diskusi ini. Malam ini sedikit banyaknya kalian sudah mulai berpikir apa yang saya akan hadapi ketika saya yang jadi Bang Dwi, saya yang jadi Bang Anies. Mulai terasa. Nah, nah, olehnya itu persiapkan diri. Nah, satu lagi terkait dengan yang sempat disinggung tadi mengenai profesionalisme. Saya pernah ditanya, saya juga waktu S2 ini pertanyaannya, Pak Dwi, kalau tukang sama insinyur itu mana yang profesional? Ya, saya jawab sepintas, ya tukang, karena dia hari-hari. Oh iya, memang tidak. Yang dikatakan profesional itu orang yang bersertifikat. Itu baru dikatakan profesional. Kenapa penting sertifikasi itu yang dikatakan saya Bang Anies bahwa setelah kalian sarjana atau mungkin ada vokasi kan jelas. Kemudian ada proses sertifikasi. Karena apabila ini tidak dilakukan, perusahaan-perusahaan yang memproduksi sesuatu barang itu tidak masuk, tidak lolos, tidak memiliki ISO misalnya. Dan kalau dia tidak memiliki kualitas barang sebesar apapun, pasti tidak laku. Jadi, kita ribut-ribut dengan Vale, kenapa saya tidak diterima, saya anak daerah. Bukan tidak mau terima, kalian tidak punya kompetensi. Karena kalau dia terima kamu tidak dibeli barangnya, itu persoalan. Nah, jadi olehnya itu, ini bukan berarti kiamat, tidak. Itulah sebabnya kenapa regulator itu mengatur. Ini investasi saya ini tanah saya ini. Terus kamu mau masuk, oke boleh silakan. Kamu mau bikin apa nih? Mau bikin produk A. Terus tenaga seperti apa yang kalian butuhkan? Oh ini. Oke, kalian apa mungkin proses dari peletakan batu pertama sampai dengan produksi misalnya dibutuhkan tenaga kerja saya 3 tahun. Oke, APBD bergerak untuk menyiapkan orang-orang untuk mengisi yang 3 tahun itu. Kan kita punya urusan. Ya, saya tidak kasih izin Pak kalau tidak kita tanda tangan MOU. Saya siapkan ini bahwa punya tenaga kerja. Sebesar yang saya siapkan, yang saya tidak bisa siapkan silakan ambil di luar. Ini penting supaya kalian juga positioning nanti bisa punya tempat. Kan begini, saya sempat satu ketika saya sempat diskusi sama Bang siapa apa ya, mantan ketua ETA Hamdan Sulfa. Saya ketemu di lapangan golf di Jakarta di Rawamangun. Saya bilang, Bang, saya minta izin 5 menit kita ngobrol. Oh boleh. Nah, jadi habis main kan ngobrol. Saya bilang, Bang, kami di Sulawesi Tenggara itu tidak pernah mimpi untuk ada nikel. Kami juga tidak pernah minta. Tidak pernah minta kami ada nikel di Sulawesi Tenggara. Tapi kenyataannya kan ada di situ. Kemudian kami juga tidak bisa menghalangi karena undang-undang dasar kita mengatur bahwa resources yang seperti itu harus dikelola oleh negara. Oh silakan, tidak ada masalah. Tetapi persoalannya ada ketimpangan saya bilang. Orang yang datang kemari mengolah sumber daya alam kita itu ke sana kemari dengan mobil-mobil mewah, penduduk setempatnya sedang jepit. Ini kan tidak tidak elok lah kelihatannya. Nah, saya bilang di lain pihak, urusan ini adalah padat teknologi, padat modal. Rakyat tidak punya juga. Sehingga kalau bisa saya bilang, ya carikanlah substitusi apa untuk karena kami juga pasti akan ada gejolak saya bilang kalau ada seperti ini. Nah, itulah sebabnya adik-adik sekalian, resesi ini eh, tidak bisa kita hindari karena kita ini hanya objek, kita bukan negara besar, bukan pemain besar. Sehingga apapun mereka lakukan, kadang-kadang cuma bangun tidur, geliat-geliat sedikit, kita kita yang terjepit. Nah, olehnya itu adik-adik sekalian, eh, ini kita butuh feedback dari teman-teman, adik-adik, yang jelas bahwa malam ini anggaplah momentum kita untuk melihat apa yang menjadi kondisi yang menjadi krusial di bangsa ini. Jangan hanya berpikir pola, kita harus melihat secara luas
bahwa bangsa ini perlu di manage dengan bagus, dan tentunya harapan kita kepada yang sedang memikul beban ini, oke lah, mungkin agak susah untuk setback. Tapi adik-adik ini kan yang harus berpikir bagaimana mengisi diri untuk mengganti mereka sebentar. Harus ada pemikiran ke situ. Demikian mungkin sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah solusi-solusi yang diberikan dari narasumber kita kepada pemuda hari ini, khususnya pada pemuda yang sempat hadir pada malam hari ini. Namun mungkin masih ada yang mengganjal di akal teman-teman sekalian. Untuk itu kita akan masuk poin utama yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Ayo. Ya. Sana ku hati. Di sini deh supaya lebih. Ya. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja pada pertanyaan saya itu, tadi kan sempat menyinggung terkait naiknya harga mulai dari barang maupun yang lainnya. Nah, kita sebagai mahasiswa kan adalah calon-calon penerus bangsa, di mana kita juga bisa mewakili masyarakat-masyarakat kecil untuk ikut menyuarakan terkait penurunan harga sebagai contoh kecil yang telah kita lakukan, yaitu aksi demokrasi. Nah, pertanyaan saya, ketika mahasiswa melakukan demokrasi untuk penurunan harga, kenapa seolah-olah pemerintah itu tutup telinga terkait hal itu? Apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan selain aksi demokrasi untuk mengatasi penurunan harga tersebut? Karena kita sebagai masyarakat yang berpenghasilan rata-rata kan merasa Merasa kesulitan iya, ketika barang merasa dinaikkan, kesulitan karena sementara pendapatan pendapatan kita di bawah rata-rata. pendapatan di bawah rata-rata, tapi ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana? Ya, Masih barang ada yang dua, mengajukan tiga. pertanyaan? Ayo dong yang cowok-cowok. Baby. Mana? Mungkin dari Cipayung, ada dari PMI. Oke. Jadi yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin Soalnya silakan kopinya maju ke cukup depan, strong tuh, jadi karena sudah ada mic yang agak. disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dari PMI Cabang Kolaka. Sebelumnya kegiatan ini saya rasa merupakan salah satu kegiatan yang luar biasa karena dihadiri oleh narasumber yang sangat luar biasa pula. Jadi terkait tema kita pada malam hari ini, yakni langkah pemuda dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi 2023. Jadi sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya kita sebagai pemuda, bukan hanya pemuda, masyarakat pada umumnya kini dalam kondisi terancam akan terjadinya resesi. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, bahwa resesi merupakan salah satu keadaan penurunan perekonomian. Yang dimana resesi ini salah satu penyebabnya yakni produk domestik bruto yang negatif, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika hal ini terjadi, nilai tukar uang yang disampaikan oleh narasumber tadi itu akan juga ikut menurun. Nah, hal ini bisa mengakibatkan kurangnya keinginan konsumen untuk membeli barang-barang yang barangkali dirasa tidak bisa untuk dijangkau. Sehingga dari hal ini juga bisa mengakibatkan investasi-investasi itu mengurangi nilai atau kapasitas produsennya. Nah, ketika nilai barang yang dibuat ini mengurang,
atau mengalami penurunan, maka keuntungan yang didapatkan oleh investor juga akan ikut menurun. Sehingga hal ini juga mengakibatkan berpotensi bahwa akan ada PHK atau pemecatan dari karyawan yang di dalam pabrik dan lain-lain sebagainya. Dan ini juga akan mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Sehingga secara tidak langsung sebenarnya kita terjebak dalam sebuah lingkaran setan. Nah, dari kondisi ini, narasumber tadi menyampaikan berbagai macam solusi. Yang salah satunya yakni mungkin pemuda bisa meningkatkan soft skill, menjadi petani milenial. Mendengar yang disampaikan tadi bahwa saya tiba-tiba teringat oleh beberapa orang besar dari Indonesia, diantaranya Bapak Presiden sendiri, Menteri Pertanian Bapak Insinyur Syahrul Yassin Limpo, dan juga Luhut Panjaitan. Pada dasarnya mereka menyampaikan bahwa meminta kepada kita sebagai pemuda untuk menjadi petani. Nah, yakni petani milenial. Itu solusinya. Namun masalahnya di dalam solusi yang diberikan itu masih banyak rentetan-rentetan masalah yang ikut hadir di dalamnya. Sehingga saya rasa solusi ini bukanlah benar-benar solusi, namun hanya menambah beban pikiran kita saja. Seperti contohnya sebagai petani milenial, stok pupuk bersubsidi itu sangat susah didapat, modal kira-kira dapat dari mana, sehingga kita ini pemuda juga kebingungan kira-kira untuk menghadirkan solusi yang untuk mengindahkan solusi yang diberikan oleh pemerintah itu kira-kira seperti apa. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah seharusnya bagaimana langkah yang harus diambil yang barangkali lebih tepatnya benar-benar presisi dalam menghadapi ancaman resesi ini. Mungkin terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi mungkin biar 3. Baiklah, saya akan beri kesempatan satu penanya lagi. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, bulu panas mungkin 2 aja dulu. Ayo, oke, silakan. Cek. Wih, seksi sekali. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sangat ucapkan banyak terima kasih kepada kakanda saya, abang saya, yang kemudian memberikan kesempatan untuk bisa mengisi kegiatan adik-adik di komisariat. Dalam dialog ini, itu saya anggap sangat potensi untuk bagaimana kita bisa menarik sebuah langkah agar di tataran pemuda itu ada opsi untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi 2023. Tetapi saya melihat bahwa solusi yang paling besar bersumber dari pemerintah. Karena sudah jelas bahwa segala sesuatu yang kemudian dikelola itu hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Begitu banyak opsi pemerintah yang kemudian hari ini saya juga agak sedikit mengkritik, termasuk dengan apa yang disampaikan tadi dari teman-teman PMII. Itu sempat saya singgung di dialog HMI Cabang Palopo. Karena pemerintah mengarahkan kita pada konteks jadi petani. Sekalipun ada kata yang kemudian agak sedikit legan, yaitu milenialnya. Tetapi saya menganggap bahwa apakah hanya itu menjadi solusi untuk pemuda? Nah, sementara bagaimana langkah pemerintah apabila kita semua pemuda sudah menjadi petani? Apakah yang kemudian disiapkan oleh pemerintah itu akan bisa berdampak kepada petani? Karena petani yang kemudian hari ini saja masih terus menjaga pekerjaannya sebagai petani, itu sangat minim dalam konteks bantuan dari pemerintah. Sementara perputaran ekonomi yang terbesar salah satunya adalah dari sumber petani. Nah, makanya saya bilang pemerintah mengambil langkah untuk mengarahkan kita pada konteks petani milenial itu keliru.
kemungkinan dia terlalu banyak konsep Oke. sehingga mungkin tidak ada solusi lain sehingga kita diarahkan pada konteks petani. Nah, yang ingin saya tadi pertanyakan, satu, apa langkah yang kemudian pemuda ini yang tidak mesti harus kita membutuhkan dari pemerintah. Artinya ini adalah gerakan yang kemudian saya anggap memang keinginan. Nah, kami membutuhkan solusi, kira-kira langkah apa yang harus kami lakukan saat ini? Berikan kami satu dua solusi, langkah awal yang kemudian kami bisa lakukan untuk menghadapi ancaman resesi ekonomi 2023. Agar itu yang kemudian menjadi konseptual nanti bisa kami sampaikan kepada masyarakat yang kemudian mungkin belum sampai tentang konsep ancaman resesi ekonomi 2023 itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemikirannya tadi Bang Dwi itu adalah pemikiran aktivis, tapi bukan pemikiran pejabat negara. Seandainya seperti itu pemikiran dan konsep pejabat negara, maka tidak ada yang miskin. Lucu kalau kita diidentik negara yang paling kaya, tetapi masyarakatnya kita paling miskin. Itu agak sedikit tidak berkesinambungan itu. Kalimat itu tidak berkesinambungan karena saya menganggap bahwa kita diidentik dengan sumber kekayaan itu sangat melimpah. Di mana semua sektor ada di Indonesia. Tapi satu sektor yang paling miris kita dengar ketika masyarakat itu miskin. Dan saya rasa sudah tidak ada lagi masyarakat yang miskin. Tinggal bagaimana kami didorong, masyarakat didorong yang mungkin tidak punya pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman yang lebih luas. Coba apa langkah pemuda yang hari ini kemudian akan bisa menjadi penopang untuk masa depan masyarakat, khususnya di Kolaka. Apalagi kita bicara wilayah Kolaka saja, tidak usah terlalu jauh tingkat nasional. Coba berikan kami pahaman apa yang harus kami sampaikan kepada petani agar mereka bisa tetap semangat. Dan kedua, apa yang kemudian bisa menjadi kontribusi terhadap petani agar hasil daripada produksi petani itu bisa meningkat. Dan satu saran yang ingin saya sampaikan bahwa salah ketika pemerintah mengarahkan kami kepada hal yang saya anggap itu tidak meningkatkan kualitas kami sebagai petani milenial. Tapi coba buatkan kami wadah yang dimana pemuda yang kemudian bisa menampung semua hasil petani yang ada di Kabupaten Kolaka. Tinggal pemerintah menyandingkan kami dengan para inspektor yang ada di luar agar barang yang kemudian kami punya itu bisa mereka ambil. Kira-kira apa yang harus kami lakukan ini? Mungkin itu saja. Semoga ada solusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan dari teman-teman. Mungkin langsung saja dijawab oleh narasumber-narasumber kita. Pertanyaan yang pertama mengenai mahasiswa dalam melakukan demonstrasi, apalagi terkait dengan tingginya harga bahan pokok sementara pendapatan yang minim. Mungkin langsung saja kepada narasumber yang ingin menjawab. Saya persilakan. Terima kasih. Terkait pertanyaan saudari siapa tadi? Istika. Istika. Ya, saudari Istika ya. Jadi ada mahasiswa yang berdemonstrasi ketika harga-harga sembako naik itu adalah wujud kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat. Dan memang di Indonesia ini pangan itu menjadi sebuah alat politik. Ya, jadi pangan itu menjadi alat politik. Dan kenapa dia menjadi alat politik? Karena kita sudah pernah mengalami satu sejarah di masa lalu di era Bung Karno, ya. Kita betul-betul mengalami namanya satu resesi ekonomi yang berdampak naiknya harga-harga makanan sehingga muncul gerakan mahasiswa itu Tritura waktu itu. Ya. Tapi lagi-lagi bahwa terdapat juga sebenarnya malpraktek pada saat itu karena bedanya waktu itu dengan waktu saat kita sekarang ini. Di masa lalu itu
kemampuan produksi kita itu masih minim dan terbatas. Sehingga ketika kita mengalami krisis pangan, sempat pemerintah meminta bantuan dari China, beras waktu itu ya. Tapi sayangnya kapal yang memuat beras itu tenggelam. Sehingga gejolak gerakan mahasiswa itu semakin meningkat, eskalasi waktu itu ya. Nah, namun sekarang ini kita tidak ada lagi kekhawatiran terkait kelangkaan pangan ya. Selama iklim kita tetap terjaga, ya selama beras masih terisi di Bulog, pemerintah akan selalu melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga pangan tersebut. Yang jadi problem itu ketika tidak ada uang untuk membelinya. Nah, inilah yang menjadi ancaman dari resesi itu. Nah, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Ketua HMI, Saudara Munawir, bahwa solusi konkret apa yang bisa diberikan untuk menghadapi resesi ini. Kenapa? Dimana Ketua tadi mengatakan jangan cuma suruh mahasiswa bertani, gitu ya. Untuk siapa itu? Intinya, mempersiapkan menghadapi resesi, saya sudah tadi sempat menyinggung dasar-dasarnya. Ya, dasar-dasar filosofinya. Nah, ini sengaja tadi saya tidak memaparkan secara lebih gamblang gitu ya. Karena untuk bagaimana menanti apakah ada respon daripada peserta untuk menggali lebih jauh. Tapi pada dasarnya tadi itu saya sudah sampaikan bahwa selama teman-teman menguasai atau memiliki 3 hal tadi itu, ada manusia, ada sumber daya alam, ya, yang bisa diolah, ada tanah-tanah, ada apa saja yang bisa diolah sumber daya alam. Kemudian ada modal. Intinya solusi konkretnya adalah bagaimana kita produktif, itu aja, produktif. Nah, untuk berproduksi ini tadi kan pilihannya. Apakah kita mau mandiri? Ya, mandiri ini pilihannya banyak. Ada membuka sektor pertanian, ya. Ada misalnya sektor jasa, ada sektor perdagangan, ya. Ada kewirausahaan misalnya ingin membangun industri-industri. Nah, solusi-solusi konkret ini, yang pertama saya katakan tadi bahwa persiapkan diri kalian dengan sertifikasi keahlian. Yang kedua, yang belum saya singgung tadi, adalah sertifikasi produk. Jadi, tadi Bandui katakan tadi, menyinggung masalah coklat. Jadi, ini sama sampaikan juga. Kenapa Indonesia, Kolaka, yang memproduksi coklat, tapi ketika coklat mau dijual ke Eropa atas nama Malaysia? Karena kita tidak memiliki sertifikasi produk. Kita tidak mengantongi sertifikasi food safety, keamanan pangan. Di luar negeri itu berlaku namanya undang-undang bioterrorism. Jadi semua makanan yang masuk dari luar sana dicurigai mengandung unsur-unsur yang berbahaya. Dianggap itu adalah ada bagian terorisme di setiap makanan yang akan masuk ke negara mereka. Sementara kita tidak mengantongi sertifikat keamanan pangan. Yang memenuhi sertifikasi itu adalah Malaysia misalnya. Sehingga kakao dari Kolaka ditransitkan ke Makassar, dari Makassar ke Surabaya, digiring itu barang ke Malaysia. Malaysia yang penuhi sertifikasinya food safety, keamanan pangan. Mereka yang bisa menjual ke Eropa dengan harga yang lebih premium. Kita jualnya ya harga-harga harga ala kadarnya gitu ya. Jadi ini ada malpraktek lagi di situ. Bahwa petani kita hanya semata-mata bertani gitu ya. Tidak memperhatikan namanya pengolahan pasca panen. Sama tadi yang disinggung Bandui tentang beras. Ya. Petani kita itu jual gabah basah. Harganya murah. Karena kenapa? Gabah itu ketika sudah dipanen tidak langsung dijemur, itu 4 hari kemudian tunggu lagi dia. Oleh karena itu petani kenapa jual basah ke Makassar? Ya karena tidak punya pengering, lantai jemur minim. Coba dicek.
satu desa mungkin hanya berapa yang punya lantai jemur. Udah. Ya, kita tidak punya mesin-mesin pengering. Otomatis gabah tersebut dibeli dengan harga murah dalam kondisi basah, dikirim ke sana. Ya, yang punya pengering besar itu adanya misalnya di Bone, di Sidrap, Iya. dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi problem daripada pengolahan pasca panen. Terkait pertanyaan dari teman TMII, apa langkah yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk menyambut misalnya instruksi ada ajakan kepada pemuda milenial untuk misalnya galakan pertanian. Nah, di sini lagi-lagi ada missing di sini ya. Teman-teman misalnya hanya disuruh, tetapi ini harus disambut ya. Harus ada istilahnya upaya yang lebih konkret, mengajukan semacam proposal misalnya konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian. Ya, kita harus istilahnya meningkatkan intensitas diskusi kita, membentuk kelompok, kemudian mengajukan misalnya mahasiswa kolaka ada berapa orang yang tidak mampu mengikuti sertifikasi keahlian, keterampilan, ya ikut minta tanah pertanian kepada pemerintah supaya kalian diberi tanah untuk digarap menjadi lahan pertanian. Selanjutnya, apa-apa yang harus berbeda antara teman-teman mahasiswa yang bertani dengan petani yang sebenarnya yang bertani. Yang kalian harus perhatikan adalah bagaimana membangun namanya efisiensi dan efektivitas. Ya, saya ini banyak menjumpai ya, di mana petani-petani kita itu tidak memahami komposisi penggunaan pupuk. Itu jadi satu problem itu. Jadi pupuk ini mengenai komposisi saja mereka tidak paham fungsi-fungsi daripada penggunaan pupuk tersebut. Apa fungsi nitrogen, apa fungsi fosfat, apa fungsi KCl. Ini saja dari secara menggunakan pupuk, petani kita sangat jauh dari petani di Vietnam. Dari segi pengetahuan penggunaan pupuk saja. Tidak merata. Ada yang paham, ada yang lebih banyak yang tidak paham. Siapa yang salah? Nah, jadi dari situ saja bagaimana mau mencapai produktivitas 10 ton per hektar kalau cara menggunakan pupuk saja tidak paham. Ya, tidak paham. Kemudian efektivitas. Ini juga tidak bisa tercapai karena petani pengennya yang gampang. Tabela, apa istilahnya? Tabur benih langsung. Ya bagaimana efektivitas lahan itu bisa terjadi kepadatan tanaman itu menghasilkan. Kalau hanya dihambur-hambur itu benih pakai, itu kan harusnya benihnya disemai, baru ditanam. Menggunakan mesin, kalau misalnya tenaga manual kurang ya kita tingkatkan alutsista. Kemudian jadi dari segi konsep, dari segi implementasi, kita serba terbatas. Baru konsepnya bertani sudah terbatas pengetahuan kita. Cara menggunakan pupuk saja sudah terbatas. Bagaimana mau mencapai produktivitas yang optimum. Kemudian caranya dikerjakan. Ya, jauh beda kita dengan Thailand, Vietnam, Jepang. Ya karena kita itu mau yang gampang-gampangnya saja tabela, tebar benih langsung itu ya konsepnya. Padahal kan itu harus benihnya itu disemai supaya produktivitasnya naik gitu ya. Kemudian pasca panen. Pasca panennya bagaimana hasilnya juga mau dijual maksimal dengan harga yang tinggi. Selalu dibeli harga, namanya juga harga basah. Ya pasti murah lah. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperbaiki dari sejak sekarang. Dari sejak sekarang bagaimana bahwa kita misalnya anggaplah kalau tidak bisa satu kecamatan satu pengering, minimalnya satu dapil satu pengering ya mewakili gitu. Ya di Jepang itu ada ATM beras namanya. Jadi petani itu bawa gabah, masukkan ke mesin ATM, bayar kasih masuk duitnya keluar jadi beras.
dia cuma bawa gabah keringnya, kasih masuk di mesin, keluar jadi beras. Jadi mereka selalu ada stok dalam bentuk gabah kering. Kalau kita di sini, ya hampir rata-rata petani itu ketika sudah menjual, dia tidak memiliki stok jangka panjang. Ini jadi problem. Mereka memang memproduksi gabah, tetapi hampir dikata mereka ikut membeli kembali itu gabahnya karena itu tadi mereka tidak penggilingannya sudah tidak ada penggilingan yang bersifat komunal yang bisa diakses oleh setiap publik. Hanya beberapa saja tempat yang ada penggilingan, pengering juga. Harusnya juga kita ada pengering massal. Jadi setiap orang tinggal bawa gabah basahnya, kasih masuk berapa karung, keluar jadi kering, tinggal bayar gitu, itu berapa. Nah, inilah yang menjadi gap. Nah, kalau ini tidak diperbaiki, kalau kita berbicara konsep kapan ini petani sejahtera, jawabannya masih lama. Kalau ini tidak diperbaiki, ya. Nah, kalau terkait tadi pertanyaannya semangat petani ini bagus. Makanya konsep ini ketika pemuda mau terjun bertani, harap memperbaiki tadi semua, mulai dari konsep, mulai dari cara implementasi, kemudian pasca panen, kemudian pemasaran, ya, kemudian sampai kepada pemasaran, ya, bagaimana kemasan di branding. Indonesia ini sebenarnya memiliki banyak varietas beras yang bisa kita tanam, mulai dari harga sejuta umat sampai harga beras yang mahal. Ya karena terus terang ya, kalau beras yang kita produksi di Indonesia hari ini, ya kalau di luar negeri itu hanya jadi makanan ternak. Iya, karena yang mereka konsumsi itu adalah beras-beras yang harganya 1 kilo 70.000. Namanya seperti varietas basmati dan sebagainya. Ya, dia istilahnya dari Pak Kadis masih Pertanian, Anies Pama. benih unggul, masih benih unggul yang mereka produksi. Nah, hanya saja memang pola konsumsi mereka berbeda dengan kita. Mereka makan nasi itu hanya di siang hari saja. Pagi dan malam itu roti. Tetapi begitu dia makan beras, bukan beras yang peruntukan ternak sebenarnya. Tapi dia pakai beras yang betul-betul ketika itu beras Anda makan, Anda sehat, Anda kuat, Anda cerdas. Bukan beras yang ketika Anda makan, Anda kena penyakit gula. Gitu. Ya. Nah, itu bedanya ya, petani di luar negeri sama di Indonesia. Ya. Nah, oleh karena itu, resesi itu tadi meniscayakan bahwa kita harus bersiap. Tetapi seperti yang Bang Dwi tadi sampaikan, tidak usah terlalu takut sama resesi itu. Tetapi mempersiapkan diri itu perlu. Jadi kita harus melakukan namanya mengkaji kemampuan diri kita. Saya ini mampu tidak mengembangkan skill atau tidak? Kalau tidak mampu mengembangkan skill, cepat-cepat buka lahan. Ya, buka besar-besaran. Ya, tapi kalau masih bisa bersaing secara kompetensi dengan tenaga-tenaga skill dari luar, yang harus teman-teman lakukan adalah sertifikasi, ikut ujian kompetensi. Supaya pasar tenaga kerjanya teman-teman itu bukan hanya di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri. Ini kan sekarang ada bursa tenaga kerja ya, ada sosial medianya terkait tenaga kerja. Orang-orang profesional itu saling dibajak. Namanya ada aplikasi itu namanya LinkedIn, ya. Itu disitulah orang-orang profesional memaparkan keahlian-keahliannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita bisa mempersiapkan diri apapun itu, apakah yang penting intinya adalah produksi. Bagaimana kita ya untuk mengalahkan resesi ini, menghadapi resesi ini, kuncinya adalah produksi. Apapun yang bisa kita produksi. Ya, kita lakukan namanya smart reset ya. Kita lakukan riset yang kecil-kecil. Apa yang ada di wilayah kita, apa yang ada di daerah kita, apa yang bisa kita olah, kita poles dan kita jual ke daerah lain. Sangat menarik tadi. Seperti dikatakan Bang Dwi, ini pintu perdagangan di Indonesia ini biar ditutup, kita masih hidup. Kita berdagang antar pulau saja,
Sulawesi, Jawa, Sulawesi, Kalimantan kita sudah hidup. Kita tidak perlu terlalu khawatir karena gudangnya energi itu ada di Indonesia, gudangnya pangan itu ada di Indonesia. Tidak Hanya mal saja. hanya Malaysia ya. Mal. Jarang ada negara seperti Indonesia yang mataharinya ada terus setiap hari. Jadi itu adalah kelebihan. Berarti kita ini tinggal bagaimana tadi itu. Kalau teman-teman berhasil tanam tadi itu beras yang dikonsumsi oleh orang yang ada di luar negeri, luar biasa yang harganya 1 kilo 70.000. Anda akan menjadi milionernya beras, gitu ya. Tetapi iya juragan beras. Ya, tetapi itu tadi mulai dari konsep, metode pelaksanaan sampai pasca panen dan pemasaran harus betul-betul dilaksanakan dengan mantap. Tidak mengerjakan sesuatu itu dengan asal-asalan, tetapi mesti pemuda ketika mau bertani harus berbeda dengan petani yang sudah ada sekarang ini. Karena petani yang sekarang yang ada ini pakai pupuk saja, bingung mereka, nggak tahu apa gunanya. Ya, sekira itu aja sementara. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, jadi itulah tadi jawaban dari ketiga pertanyaan. Mungkin ada tambahan dari narasumber kedua, sekaligus menjawab dua pertanyaan Ketua Umum yang belum sempat terjawab, yaitu pertanyaan pertama, langkah pemuda sebagai penopang untuk memotivasi petani dan kontribusi apa yang diberikan untuk petani. Ya, terima kasih. Saya nambahkan sedikit dari Bang Anies. Jadi sebenarnya pertanyaan ini kan 3 tapi 1. Ya, jadi tadi juga Bang Anies sebenarnya sudah menjawab semuanya. Karena logika tadi berpikir tadi jawaban pertama pasti menjawab juga. Itulah penyebabnya sampai ada pertanyaan pertama tadi. Jadi saya masih segar dalam ingatan saya. Dan saya yakin Bang Anies pasti masih segar juga. Di depan rukonya Bang Anies, suasana remang-remang, saya bertiga waktu itu, atau entah siapa satu. Saya bilang begini sama Bang Anies. Bang Anies, kita sudah ada pelabuhan kontainer. Tetapi kan neraca perjalanan kita dengan Surabaya itu kan timpang. Masih ingat kan Bang Anies? Iya, iya. Neraca perdagangan kita timpang. Artinya begini, satu kontainer dari Surabaya itu isinya miliaran. Karena di situ ada kunci-kunci, ada apa yang barang-barangnya mahal di toko-toko. Tapi ketika kembali ke Surabaya, kontainer itu isinya bahkan tidak ada isinya. Kalaupun diisi dengan produk-produk yang sifatnya raw material yang murah. Opera. Jadi uang kita terbang ke Surabaya banyak, yang balik kemari sangat sedikit. Nah, sehingga eh, itu susah dihindari karena memang eh, apa ya? Saya dulu pernah punya dosen namanya U Hadiono. Dia eh, dosen tenaga air yang mengajar sampai ke luar negeri. Dia bilang Indonesia kan keliru. Harusnya pertanian itu dibangun di Jawa, industri dibangun di luar Jawa. Tetapi karena dulu itu ya biasalah, masih ada perpecahan-perpecahan sehingga apa ya? Mohon maaf ya, eh, tetap konteks pertarungan politik kita ini di luar Jawa kita kalah selalu. Nah, sehingga itulah tadi. Dan kemudian mungkin karena ada kekhawatiran-kekhawatiran kalau Sulawesi kaya bisa merdeka dan seterusnya. Pasti ada bayang-bayang seperti itu. Karena dulu ada Permesta, ada DTI, ada Karungsaka dan seterusnya, ada RMS. Itu yang menyebabkan kemarin kondisi itu ekonomi juga berpengaruh dalam konteks kebijakan kebijakan pusat ya. Nah, inilah juga menyebabkan saya kemarin diskusi dengan Bang Anies. Kenapa tidak saya bilang, kita kan punya lahan yang banyak. Bagaimana supaya kita bisa memastikan produksi kita bisa ada pasar? Karena persoalan yang paling utama dalam bertani sebenarnya pasar saja. Dalam rangka meningkatkan margin. Untuk menjawab pertanyaan pertama tadi. Petani tidak punya kemampuan daya beli tinggi karena marginnya tipis. Kenapa tipis?
Karena dia semua yang mikir, pupuknya semua dipikir, cara bertanamnya dia pikir, semua dia pikir, sampai mau dijual juga dia yang pikir. Pemerintah tidur. Yang harusnya regulator itu harus bisa seperti tadi. Kalau tidak tahu tidak tahu pupuk, ya kan dulu ada penyuluh kita dulu, tapi saya lihat sekarang sudah tidak terlalu efektif. Nah, inilah sebenarnya fungsi regulator dengan masyarakat itu harus dalam satu visi yang sama. Tidak bisa bergerak masing-masing. Artinya petani biar aja lu bertanam. Kalau paling hidup ya kita beli, kalau tidak ya biar aja. Tidak bisa seperti itu. Kita adalah satu kesatuan dalam membangun, khususnya membangun daerah. Nah, akhirnya waktu itu sepakat kita bentuk delegasi. Yang masih ingat, Ya. sempat ke Surabaya. Tapi waktu itu saya sudah wanti-wanti sama beliau. Ya, kita harus mulai dengan G2G. Pemerintah dengan pemerintah dulu ketemu. Setelah pemerintah sepakat bahwa contoh misalnya informasi tentang kebutuhan yang ada di Surabaya misalnya, ya kami selalu kekurangan ini yang menyebabkan inflasi kita itu adalah ini. Karena ini kadang-kadang sulit, ini sulit. Bisa nggak Kolaka produksi? Ya kita produksi. Artinya ketika kita ada G2G, MOU antara G2G, ada kepastian pasar. Bertani itu enak. Kalau saya tanam 10, untungnya sekian. Tanam 20, untungnya sekian. Pasti. Karena sudah ada MOU. Nah, setelah itu, saya bilang, karena sudah ada payungnya di atas, bisa G2B. Jadi, pemerintah panggil bisnis semua. Gimana? Kau di pasar ini selalu kekurangan ini kalau kamu produksi. Bisa enggak? Oke, silakan tanda tangan MOU. Jadi, bisnis to bisnis juga punya kepastian lagi. Karena dipayungi oleh regulator. Ini kan kita dibiarkan semua main bola, masing-masing bawa bolanya ke sana kemari. Golnya nggak jelas. Nah, waktu itu kesalahan terbesar Bang Anies waktu itu adalah ketika mereka berangkat ke Surabaya, saya tidak dibawa. Ya, punya ide tidak dibawa. Jadi morat-marit di sana. Ya, saya pikir yang pasti dia dengar juga yang lain ini kalau kita dan itu lucu, saya anggap lucu. Karena kemudian salah memproses itu. Nah, saya tunggu-tunggu kapan Bang Anies saya diajak ini diskusi lagi. Tapi waktu itu saya tahu Bang Anies hanyalah satu di antara 1000. Jadi agak susah juga dia. Diajak juga gitu. Hanya diajak juga. Oke, jadi itulah sebenarnya. Yang penting sebenarnya bagi kita adalah orang-orang yang memegang otoritas pelayanan publik itu punya kompetensi, itu yang penting. Yang menjadi masalah itu tadi. Bawa mobil, tidak tahu bawa mobil, coba bayangkan, kemana dia pergi? Ke got, pasti. Nah, kalau tanya peran pemuda apa? Itulah sebenarnya peran paling penting. Memastikan bahwa orang-orang yang ada di atas itu adalah orang yang punya kompetensi. Kalau mau bagus. Dan itu kunci sukses, kunci. Yang paling utama itu. Karena kalau itu, orang-orang yang memiliki hati semua yang duduk yang memegang otoritas. Ya, punya kompetensi, punya hati, clear semua ini persoalan. Tetapi, karena proses untuk menuju ke sana, tidak ada benchmark seperti itu, sehingga orang-orang yang tidak berkompetensi pun sibuk cari kesana kemari itu. Karena tidak ada malunya juga, karena tidak perlu juga, karena tidak ada benchmark, tidak ada alat uji. Betul atau tidak? Nah, itu tugas. Atau mungkin ilustrasi begini yang lebih simpel mungkin saya kasih sama teman-teman. Ini ibarat motor. Dipakai oleh Bang Ipan. Tetapi nanti akan diwariskan sama ketum. Tentu ketum bilang, Bang Ipan jangan terlalu digas-gas. Kenapa? Kan habis kau saya yang pakai. Terus kalau rusak kan saya susah. Kamu enak-enak ke sana jatuh di got, setelah itu kamu kasih ke saya, wariskan ke saya, ini udah rusak semua. Jadi wajar kalau kalian demonstrasi. Itu memastikan agar motor itu jangan sampai rusak. Kan sebentar saya Pak yang mau pakai ini. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, jadi harapan saya tentu pemuda ini harus bersemangat, tetapi lebih penting lagi tahu apa yang harus dilakukan. Nah, untuk tahu, sering-seringlah ke rumah kopi Jojo. Aplaus untuk rumah kopi Jojo. Aplaus untuk rumah kopi Jojo. Dan bisa jadi
rumah kopi Jojo adalah solusi bagi pembangunan daerah. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena di sini tentu kita beternak ide, beternak gagasan. Ada istilah baru saya dengar dari pemerintah. Ya oke lah, kita terima kalau karena itu positif. Jadi kita selalu bertarung dalam konteks ide dan gagasan. Dan ide dan gagasan hanya muncul kalau kita tahu masalah. Nah, olehnya itu referensi harus tambah. Jangan hanya sekedar WA ke sana kemari, coba buka-buka juga sedikit apa informasi-informasi tentang bangunan. Contoh lain lagi sebenarnya, kenapa? Saya hanya satu saat kita panggil BPS di sini, BPS. Karena BPS itu setiap hari mendata. Data selalu ada, tapi ya nggak tahu mau kemana data ini. Padahal sebenarnya proses pengambilan kebijakan sangat tergantung dari data. Data diproses jadi informasi, informasi berubah jadi kebijakan. Tapi kalau data tidak ada, data yang keliru, seorang perencana melakukan data yang keliru sama dengan merencanakan kekeliruan. Seorang perencana yang menggunakan data yang salah sama dengan merencanakan kesalahan. Nah, berapa jumlah orang miskin di Kolaka saya? Berapa jumlah petani? Terus produksi mereka apa-apa saja? Terus kemana ini produksi? Satu contoh misalnya begini, simple saja. Kita punya Perindak. Ya cek aja apa yang menjadi komoditi yang selalu menyeberang dari selatan kemari. Telur, ini, itu. Kita data semua. Ini yang selalu lewat di ferry ini, menyeberang kemari lah. Nah, terus kita list. Telur, oke lah. Bisa nggak kita produksi telur di Kolaka? Bisa. Cari keluarnya, jangan sampai dari sana. Oh ini tidak bisa kita produksi. Oke, ini kita ambil dari sebelah. Jadi seluruh hal-hal yang bisa kita laksanakan sendiri di sini, kita list semua, kemudian itu harusnya kita buat. Sehingga margin petani itu bisa lebih tinggi, karena cost transportnya masuk menjadi margin. Keuntungan petani. Yang tadinya tergerogoti semua, akhirnya apa? Tidak cukup untuk kasih sekolah anak. Dan lebih jauh lagi, kondisi ekonomi yang sangat daya beli masyarakat yang sangat rendah menyebabkan mereka sangat kesulitan untuk memenuhi standar minimal gizi bagi anak-anaknya. Itulah yang ribut-ribut dengan stunting. Stunting kekurangan gizi, tumbuh kembang jadi kurang bagus. Nah, ini menjadi problematika bangsa yang lebih serius dari sekedar resesi. Kalau semua orang Indonesia sudah jadi bodoh, gimana kira-kira? Indonesia menjadi apa? Dan saya juga tidak sepakat kalau ada kata 2023. Karena setiap resesi itu sangat fleksibel, setiap saat bisa terjadi. Nah, harusnya 2023 kita hilangkan saja. Kita anggap saja bahwa setiap saat bisa terjadi resesi. Nah, ketika kita menganggap setiap saat bisa resesi, berarti kita selalu aware, selalu siap. Nah, adik-adik juga berjuang untuk kepentingan publik itu lebih semangat karena ada kekhawatiran, ada tanggung jawab. Jadi agak berat kayaknya malam ini ya, Bang Anies. Agak berat kita punya ILC ini malam ini. Nah, jadi saya juga enak karena teman-teman selama ini yang menjadi yang cukup viral juga kadang-kadang di media kan terkait dengan interupsi kepada kebijakan publik. Itu hal yang positif. Nah, tidak boleh ada yang alergi dengan itu. Karena sebenarnya niatnya sama untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kita ini negara welfare state. Welfare state artinya negara kesejahteraan. Sasaran goal kita hanya kesejahteraan. Seperti apa tingkatannya tergantung. Tapi memang pada dasarnya Indonesia tidak layak miskin. Tidak layak, sangat tidak layak miskin. Nah, karena itu tadi mungkin mal-mal tadi itu ya. Atau karena kita salah dalam menentukan kebijakan secara umum untuk pembangunan nasional. Bisa jadi. Atau sistem politik kita yang kemudian sangat membutuhkan cost yang tinggi kemudian tidak menghasilkan kenegarawanan. Karena partai politik itu tugasnya adalah menciptakan negarawan. Bukan menciptakan bupati. Bukan menciptakan presiden, tidak. Itu yang kita keliru.
Kita politik harus menciptakan generasi bangsa yang negarawan. Artinya dia bisa melepas sekat-sekat kepentingan pribadi dan golongan untuk kepentingan rakyat. Dan itu langka, sangat langka, sangat langka. Nah, harapan kita mungkin ya, saya terima kasih juga adik-adik membangunkan kita sebenarnya yang sebenarnya sudah mau istirahat ini. Kemudian disodorkan dengan tema yang agak agak tajam begini. Saya tidak punya persiapan, jujur ya. Bang Anies pasti tidak punya persiapan. Karena apa yang kita bicarakan malam ini sudah seringkali saya bicarakan dengan beliau. Kekhawatiran-kekhawatiran kita menghadapi tahun ke tahun itu, kita seperti sudah menonton filmnya. Saya dengan Bang Anies ini. Harusnya beliau yang jadi bupati juga ke depan kira-kira 2024 ini. Kita dukung Bang Anies, gimana? 2024. Karena itu tadi, persoalan kalau dihandle oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi. Nah, saya pikir kalau hanya baliho dengan ambulans, ya penting ada duit, bisa jadilah. Tapi apakah itu bisa bagian daripada sebuah proses menuju kesejahteraan rakyat? Ya kita lihat saya ke depan. Tapi kan ini sudah berapa kali dilakukan. Tapi tidak juga ada signifikansi tentang terkait dengan kesejahteraan publik. Karena memang bukan itu apa masalahnya. Tetapi karena itu tadi ini juga bisa menjadi proses edukasi kepada publik. Ya, publik janganlah terlalu banyak ini juga rewel juga karena hanya dengan sembako dia sudah milih sana milih sini tanpa lihat cek dulu siapa dia ya. Ya kan? Tidak ada lagi. Yang penting siapa yang kasih sembako dia pilih. Jadi jangan juga salahkan. Nah, tugas kita itulah tadi. Tugas pemuda ini sangat berat sebenarnya, Bang Anies. Karena harus melakukan pressure ke atas juga supaya regulasi itu bisa berpro kepada masyarakat. Dia juga sendiri harus melakukan proses edukasi ke publik. Jadi memang agak berat juga di pemuda ini dia. Nah, karena itu tadi mereka seperti kartu yoker yang harus mengisi ruang-ruang kosong itu. Bisa lain pihak mereka juga harus punya catatan-catatan yang harus diisi di kepala untuk itu. Saya kasih ilustrasi tadi, saya sudah bilang, saya umuran 60 ini saya masih update urusan informasi dan segala macam. Ini semua ini saya lakukan sendiri. Ya kan? Nah, jadi adik-adik juga harus seperti itu, tidak boleh lengah, tidak boleh itu, harus selalu ini. Dan hanya orang-orang yang tidak lengah yang bisa survive. Kondisi sekarang itu Anda berkedip sekejap sudah selesai. Nah, karena ada orang yang membelalak terus. Tinggal menunggu kamu berkedip, diterkam. Nah, seperti itulah ilustrasi mungkin dalam konteks sekarang, karena mungkin juga dunia ini sudah agak lapuk, kan cuma tua tapi sudah lapuk. Karena apa? Itu tadi, hanya persoalan climate change yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bicarakan ini, termasuk dengan Kyoto Protocol ya, yang mencoba untuk menahan laju destruksi akibat climate change. Tapi kan pada akhirnya G20 kemarin kan fokusnya justru pada climate change. Berarti ada proses degradasi yang sangat sangat tajam. Kalau ada grafik, saya pernah lihat sebuah grafik bahwa kerusakan alam ini selama miliaran tahun, ribuan tahun, dia hanya rata begini. Sampai dengan di abad 19. Setelah abad 19, 2.0, 3.0 sama ini seperti begini grafiknya, kerusakan alam. Jadi hanya sekian waktu yang boleh dikata tidak ada apa-apanya dengan yang ribuan tahun ini, tapi ini yang merusak jauh lebih besar kerusakannya. Karena itu tadi, hal-hal yang sifatnya misalnya produksi bisa ditingkatkan dengan cara-cara yang lebih sederhana, tapi kemudian dibuat sedemikian rupa supaya semua sibuk, semua kemudian orang lain mengambil keuntungan. Nah, kemudian juga geopolitik. Ini harus di global ya, global. Ini juga harus diwaspadai. Ya, karena Indonesia ini seperti gadis cantik yang semua orang penasaran dengan Indonesia. Nah, sehingga segala cara dilakukan untuk itu. Termasuk, ya mungkin saja agen-agen kita ada di dalam juga yang ikut membuat lubang-lubang, kemudian kita diterobos masuk. Ini sangat-sangat yang situasi yang adik-adik hadapi ke depan itu lebih keras daripada apa yang kami hadapi. Olehnya itu, saya sangat khawatir ini kalau adik-adik tidak mempersiapkan diri. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Selamat berbuat.
Dengan terjawabnya semua pertanyaan dari teman-teman, maka berakhir pula sesi tanya jawab pada malam hari ini. Saya mewakili teman-teman pemuda pada malam hari ini yang mendapatkan tambahan ilmu dari para narasumber mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih Bang, terima kasih Kanda. Sebagai kesimpulan dari dialog pada malam hari ini yaitu di mana sebelum resesi ada disebut pendahuluan, yakni krisis, di mana terdapat dua krisis, yaitu ada di krisis energi dan krisis pangan. Krisis pangan, namun ketika kita memiliki tiga hal sumber ekonomi yang di mana ada sumber daya manusia, sumber daya alam, dan modal, maka kita tidak usah takut dalam menghadapi resesi ekonomi 2023. Dan tambahan tadi dari narasumber kedua bahwa perubahan-perubahan seperti dari perubahan teknologi yang berkembang sangat pesat atau yang dikenal sekarang sebagai revolusi industri, tentunya itu seharusnya kita jadikan untuk bagaimana kita mengisi diri kita untuk kita bisa menguasai teknologi-teknologi untuk bisa kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baru. Dengan berakhirnya pembacaan doa, berakhir pula susunan acara kita pada malam hari ini. Saya, Andini Akbar, selaku pemandu acara pada malam hari ini, meminta maaf apabila ada kesalahan, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang ada pada kegiatan malam ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.